Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim Audit 2. Di sini kami akan menganalisis kasus skandal akuntansi tentang WordCamp tahun 2002, tentang The Great Insider Trading Scam pada tahun 1986, dan terakhir kasus Fannie Mae tahun 2006. Saya Divani Satya Fadriansyah dan dua rekan saya, Irma Sri Juwita dan Rizka Julianti. Yang pertama ada kasus WordCom 2002. Identifikasi kejadiannya ini adalah skandal akuntansi WordCom tahun 2002 merupakan salah satu skandal terbesar dalam sejarah dunia bisnis. Skandal ini melibatkan serangkaian kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi Amerika WorldCom. Berikut adalah kronologi dan rincian dari kasus ini. Nah, skandal ini melibatkan penipuan dalam menggelembungkan aset perusahaan sebesar hampir 11 miliar. WorldCom juga melakukan manipulasi dalam mengakui dan melaporkan aset perusahaan yang sebenarnya tidak ada atau diinflasi. Tindakan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan di mata investor dan pemegang saham. CEO WorldCom, Bernie Abbas, terbukti tidak melaporkan biaya dengan akurat. Dia melakukan praktik mengkapitalisasi biaya daripada membebankannya ke laporan keuangan. Dengan demikian, biaya tersebut tidak tercermin secara akurat dalam laporan keuangan perusahaan, memberikan kesan bahwa perusahaan lebih menguntungkan daripada yang sebenarnya. Selain itu, WorldCom juga terlibat dalam manipulasi pendapatan. Mereka juga mencatat jurnal palsu untuk menggelembungkan pendapatan perusahaan. Praktik ini dilakukan untuk memberikan kesan bahwa perusahaan sedang tumbuh dan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi daripada kenyataannya. Modus dari kasus ini adalah penemuan kecurangan oleh audit internal, yaitu di mana skandal ini terungkap ketika Departemen Audit Internal WorldCom menemukan adanya ketidaksesuaian dalam laporan keuangan. Mereka menemukan hampir 3,8 miliar dalam rekening penipuan yang tidak diungkapkan secara jujur dan akurat dalam laporan keuangan perusahaan. Dampak ekonomi dari kasus ini adalah setelah penipuan kecurangan ini, WorldCom mengajukan kebangkrutan pada bulan Juli 2002. Dampaknya sangat signifikan, lebih dari 3.000 orang kehilangan pekerjaan dan investor kehilangan lebih dari 180 miliar dalam nilai saham. Skandal ini juga menyebabkan kerugian besar bagi pemegang saham, kreditor, dan perekonomian secara keseluruhan. Konsekuensi yang diterima dalam kasus ini adalah Bernie Abbas, CEO WorldCom, dijatuhi hukuman penjara selama 25 tahun setelah dia dinyatakan bersalah dalam kasus ini. Dia didakwa dengan tuduhan penipuan, konspirasi, dan mengajukan dokumen palsu terkait laporan keuangan perusahaan. Oke, selanjutnya The Great Insider Trading Scam 1986. Identifikasi kejadian. Perdagangan orang dalam adalah metode perdagangan aneh di mana saham dan obligasi dibeli secara legal, namun alasan pembeliannya adalah ilegal. Meskipun perdagangan orang dalam atau insider trading telah menjadi aktivitas ilegal sejak jangka waktu yang panjang, penerapannya dalam praktik pasar saham tidak terlalu konsisten, dan oleh karena itu kita melihat bahwa penipuan senilai miliaran dolar terjadi pada tahun 1970-an atas perintah Ivan Boesky. Boesky adalah seorang pedagang pasar saham pada tahun 60-an, dan untuk memperluas profesinya menjadi sebuah bisnis, ia mengumpulkan dana sebesar US $700.000 dengan bantuan keluarga istrinya dan teman-temannya untuk memulai sebuah perusahaan pialang yang akan bertaruh pada merger dan pengambil alihan perusahaan. Pada tahun 1986, ia memiliki kekayaan lebih dari US $200 juta dan itu juga agak mencurigakan. Meskipun investasinya tanpa sah, ia tidak pernah benar
menunjukkan dokumen keuangan yang menunjukkan bagaimana ia mampu mengumpulkan dana sedemikian rupa melalui perusahaan pialangnya dengan begitu cepat. Penipuan sekaligus penipuan ini terjadi dengan sangat cepat. Pada tahun 1986, sekelompok mitra menggugat Boesky atas dokumen kemitraan yang curang dan menyesatkan yang dimilikinya. Ketika SEC akhirnya sadar, mereka menyadari bahwa Boesky telah terlibat dalam urusan internal perusahaan dan memiliki informasi tentang beberapa merger perusahaan bahkan sebelum investor lain atau masyarakat mengetahui merger tersebut. Melalui proses formal, karena Boesky tidak bersedia menyembunyikan informasi apapun dari SEC, setelah digugat, dia memutuskan untuk berterus terang. Hal ini berujung pada rangkaian peristiwa yang menyebabkan beberapa orang terlibat dalam perbuatan serupa divonis bersalah. Selanjutnya ada modus kejadian. Boesky tahu tentang peluang yang bisa dia manfaatkan dan dia melakukannya. Saya tidak heran jika Boesky melakukan aktivitas tersebut dengan dipengaruhi oleh seseorang yang sama berkuasa atau terkenalnya. Aspek mendasar dari motifnya melakukan kejahatan adalah untuk mendapatkan penghasilan sebanyak-banyaknya dalam waktu sesingkat mungkin, sehingga ia dapat menjalani kehidupan yang bercukupan secara finansial. Kita menemukan bukti mengenai hal ini dalam autobiografinya ketika ia menyatakan, "Saya merasa malu untuk meminta uang kepada mertua dan teman-teman saya." Lalu mengapa investor lain tidak mengajukan banding atas tindakannya? Mereka melakukannya, mengajukan banding atas tindakannya. Namun mereka sudah terlambat, seperti disebutkan sebelumnya. Boesky cerdas, dan karenanya dia tahu bagaimana mengubur perbuatannya tercelanya. Boesky hingga tahun 1986, tahun ketika dia divonis bersalah, merahasiakan semuanya sehingga butuh waktu sekitar 3 tahun bagi SEC untuk mengungkap perbuatan curangnya. Hal ini juga menunjukkan lemahnya sifat SEC pada tahun 1980-an. Konsekuensinya, pada bulan November 1986, Boesky mengaku bersalah atas satu tuduhan kejahatan memanipulasi sekuritas dan setuju untuk bekerja sama dengan SEC dalam penyelidikan yang sedang berlangsung. Kerjasama Boesky mengarah pada penyelidikan perdagangan orang dalam terhadap Milken dan perusahaannya. Drexel, Bunhan, Lambert, baik Drexel dan Milken, kemudian mengaku bersalah atas pelanggaran hukum sekuritas sebagai hasil dari persetujuan pembelaan dan kerjasamanya dengan SEC. Boesky menerima hukuman 3,5 tahun penjara, denda $100 juta, dan larangan permanen bekerja di industri sekuritas setelah menjalani hukuman 2 tahun di kamp penjara federal Lompoc di California. Boesky dibebaskan dari penjara. Selanjutnya ada kronologi dari kasus Fannie Mae. Pada tahun 2003, Freddie Mac menyatakan bahwa terjadi laba yang dilaporkan lebih rendah senilai hampir 5 miliar US dollar. Hal ini menjadi salah satu kasus penyajian kembali dari laporan keuangan yang terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Imbasnya, Freddie Mac pada bulan November didenda 125 juta US dollar. SEC juga mengenakan denda 50 juta US dollar kepada Freddie Mac pada tahun 2007, serta mendenda 4 eksekutifnya sebesar 515.000 US dollar terkait securities fraud dan earning management selama tahun 1998 dan 2002. Gugatan perdata kepada manajemen Fannie Mae terkait skandal akuntansi dalam upaya manajemen untuk memaksimalkan bonus dan sekuritis. Pengadilan pun berusaha mengembalikan 115 US dollar juta pembayaran tahun 2006. Pemerintah Amerika Serikat mengajukan sejak 2004. Pada Desember 2011, 6 eksekutif Fannie Mae dan Freddie Mac didakwa securities fraud oleh SEC karena mereka mengetahui informasi yang dapat menyesatkan investor di mana perusahaan tidaklah memiliki eksposur minimal dari krisis subprime mortgage pada tahun 2008, sesuai informasi yang dilaporkan sebelumnya.
Lalu untuk modus kejadiannya, adanya laporan federal mengungkapkan bahwa eksekutif senior di Fannie Mae melakukan praktik manipulasi akuntansi untuk mendapatkan jutaan dolar. Melalui bonus dari suatu tindakan yang tidak layak dan untuk menipu investor, perusahaan hipotek yang disponsori pemerintah tersebut didenda sebanyak 400 juta US dollar. Laporan yang dikeluarkan oleh Kantor Pengawasan Perumahan Federal mengungkapkan hasil penyelidikan 3 tahun yang ekstensif dan dikeluarkan saat Fannie Mae berjuang untuk keluar dari skandal akuntansi senilai 11 miliar US dollar ini. Selain itu, Badan Pengawas Perumahan dan Securities and Exchange Commission atau SEC mengumumkan hukuman sipil senilai 400 juta dolar kepada Fannie Mae dalam sebuah penyelesaian mengenai manipulasi akuntansi yang dituduhkan. Dari jumlah tersebut, 350 juta dolar yang dinilai oleh SEC sebagai salah satu hukuman terbesar yang pernah ada dalam kasus penipuan akuntansi, ditunjukkan sebagai pengganti kerugian investor Fannie Mae yang dirugikan terkait praktik akuntansi tersebut. Perusahaan juga sepakat untuk membatasi pertumbuhan kepemilikan hipotek senilai miliaran dolar pada besaran 727 miliar dolar, membuat perubahan signifikan terkait budaya perusahaan, prosedur akuntansi, dan cara mengelola resikonya. Untuk konsekuensi pada Fannie Mae ini, pada 2011, 6 eksekutif Fannie Mae dan Freddie Mac didakwa securities fraud oleh SEC karena mereka mengetahui informasi yang didapat menyesatkan investor, di mana perusahaan tidaklah memiliki eksposur minimal dari krisis subprime mortgage tahun 2008. Sesuai informasi yang dilaporkan sebelumnya, perusahaan hipotek yang disponsori pemerintah tersebut didenda 400 juta dolar. Laporan yang dikeluarkan oleh Kantor Pengawasan Perumahan Federal ini mengungkap hasil penyelidikan 3 tahun yang ekstensif dan dikeluarkan saat Fannie Mae berjuang untuk keluar dari skandal akuntansi 11 miliar dolar. Selain itu, Badan Pengawas Perumahan dan Securities and Exchange Commission atau SEC mengumumkan hukuman sipil senilai 400 juta dolar kepada Fannie Mae dalam sebuah penyelesaian mengenai manipulasi akuntansi yang dituduhkan. Sekian untuk presentasi dari tim audit 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.